Tapi apa dampaknya itu nanti kedepannya ini akan semakin memburuk Mbak kalau seperti itu terus? Kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Iya sih, memang seperti itu. Masing-masing sudah ada takdirnya. Iya. Saya pun tidak banyak berbuat apa-apa. Yang saya mampu saat ini adalah untuk menjaga amanah saya sendiri. Demi kepentingan anak cucu saya di masa yang akan datang. Oh, subhanallah. Iya, iya, iya. Mungkin saat ini. Tapi semua perlu pengorbanan. Pengorbanan. Dan perjuangan. Iya. Itu sudah lumrah. Iya. Hanya segelintir saja yang benar-benar ingin mempertahankan adat dari leluhur di sini. Cuman yang saat ini saya melihat dari berita, kalau di alam manusia itu ada namanya berita di televisi, alat-alat untuk menyebarkan informasi bahwa masyarakat Melayu yang ada di Rempang Galang merupakan cucu cicit dari prajurit dan pendekar Kesultanan Melayu Riau Lingga sejak tahun 1720. Artinya, bangsa Melayu di tanah Rempang Galang sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Ribuan warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, terancam digusur buntut rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City. Situasi Pulau Rempang belakangan mencekam setelah aksi demo yang menolak relokasi berakhir ricuh. Sikap keras atas rencana relokasi warga Pulau Rempang Galang juga disampaikan oleh Persatuan Orang Melayu Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Satria Pembela Melayu. Pernyataan ini diunggah oleh akun Facebook Ustadz Subrek pada Selasa, 12 September 2023. Dalam video itu disebutkan bahwa masyarakat Melayu yang ada di Rempang Galang merupakan cucu cicit dari prajurit dan pendekar Kesultanan Melayu Riau Lingga sejak tahun 1720. Hal ini artinya bangsa Melayu di tanah Rempang Galang sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Tercatat di nukilan Tuhfat Al-Hafiz karya Ali Haji bahwa masyarakat Melayu yang ada di Rempang Galang merupakan cucu cicit dari prajurit dan pendekar Kesultanan Melayu Riau Lingga sejak tahun 1720. Artinya, bangsa Melayu di tanah Rempang Galang sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Maka, hak mempertahankan tanah Rempang Galang oleh bangsa Melayu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak ada nilai tawar. Untuk itu, kami, Persatuan Orang Melayu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dan Satria Pembela Melayu, menyatakan sikap. 1. Mendukung saudara Melayu di Rempang Galang untuk mempertahankan dan mendapatkan hak berdaulat di tanah leluhurnya. 2. Meminta kepada pemerintah Kota Batam untuk mempertahankan tanah leluhur bangsa Melayu di tanah Rempang Galang. 3. Meminta Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, turun ke Rempang Galang dan memberi solusi terbaik tanpa merugikan atau menginjak-injak harkat martabat masyarakatnya. 4. Mengecam dan mengutuk keras segala tindakan represif dari aparat yang sudah di luar batas wajar kepada masyarakat Rempang Galang dan generasi yang sedang melaksanakan pendidikan. 5. Meminta pembebasan saudara kami yang ditangkap oleh aparat pada tanggal 7 September 2023 di Rempang Galang. 6. Apabila tidak ada penyelesaian dan suara dari bangsa Melayu di setiap penjuru tidak didengar, maka kami akan hadir Rempang Galang pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada sahabat jagat dimanapun anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga setiap video yang kami unggah, sedulur pada sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur Allah itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Yudi dan insyaallah
hari ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait fenomena bencana alam dan istilahnya kejadian-kejadian yang di luar logika. Dan kali ini mungkin kami tidak bermaksud untuk membuka siapa yang salah siapa yang benar terkait nanti kita lihat permasalahan dari sudut pandang gaib, yaitu terkait tentang suku Melayu yang saat ini sedang ramai diberitakan itu karena ada penggusuran, relokasi pemerintah, karena ada pengembangan suatu tempat untuk kepentingan, mungkin kepentingan pemerintah dan juga kepentingan yang lain ya, saya juga tidak paham. Cuman di situ ada namanya satu kelompok ya dari di Indonesia, yaitu suku Melayu. Dan di Indonesia itu kan sangat banyak suku-suku gitu, termasuk suku Jawa, suku Sunda, ada suku Melayu juga. Dan sekarang akhir-akhir ini terjadi suatu istilahnya hal yang mungkin bagi semuanya tidak ingin mengalaminya gitu ya, karena tapi ini berbenturan dengan pemerintah, dan pemerintah pasti saya yakin sudah ada istilahnya evaluasinya, direlokasi di mana. Sebelum direlokasi kan harus ada persetujuan juga dari masyarakat, warga setempat yang ingin direlokasi. Anda lebih paham tentang ini. Cuman sampai sekarang masih terjadi sebuah keributan, sampai ada demonstran ya, demonstrasi, dan juga melibatkan pihak yang berwajib menenangkan keadaan, kericuan, kerusakan terjadi saat ini. Ya sebenarnya kami tidak ingin istilahnya ikut campur dalam ranah ini, cuman kami hanya ingin melihat dari sudut pandang gaib terkait kejadian ini sebenarnya itu ranahnya ranah arah kemana gitu. Apakah memang ini sebuah strategi, ataukah ini memang sebuah istilahnya ada unsur tangan dari permainan ini ya, walau alam ya. Cuman saya tidak ingin, cuman nanti aja biar Bang Sajin yang menjelaskan ya. Takutnya kalau saya yang menjelaskan, saya nggak tahu apa-apa, menjelaskan ini itu malah bahaya gitu. Cuman ya ini sepengetahuan dan sepemahaman saya sebatas itu saja. Nanti kita coba hadirkan sosok gaib yang bisa menceritakan tentang kejadian suku Melayu di Indonesia saat ini yang ricuh sampai saat ini belum selesai. Semoga kami doakan tidak waktu yang lama semuanya berdamai, semuanya menemukan titik solusi yang dari kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan baik secara moral ataupun material. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi nanti kita coba hadirkan gaib yang bisa menceritakan tentang kondisi ini. Dan juga saya tertarik tentang suku Melayu di Indonesia itu dulu sejarahnya bagaimana. Nah, nanti kita coba tanyakan. Untuk sedulur para musafir jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibroh atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Yudi sudah siap? Ini saya suka sama batu ini, King Safir ya. Ya. Terima kasih nih. Nah, ini warnanya bagus. Dan ini sudah ada energi positifnya pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami sang yang nur cahaya yang nirwana, bantu saya untuk membenteng dan tempat ini dan orang-orang yang di Sumatera banyak tidak dapat dari media sosial ini. Gerbang gaib sementara terbuka dan otomatis tertutup kembali setelah media sosial ini selesai. Dengan izin sang yang nur cahaya yang nirwana, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya yang nirwana, bantu saya untuk menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang kasus suku Melayu yang ada di Indonesia saat ini, yang bisa bercerita tentang itu, yang bisa menceritakan tentang sejarah suku Melayu di Indonesia. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator.
bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan telinga, kakinya terikat. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Sampurasun Sugeng Dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya jika kami mengganggu Anda. Siapa yang diizinkan hadir ini? Saya dari leluhur. Leluhur. Salah satu leluhur yang ada di sana. Maksudnya dari golongan bangsa leluhur? Dari golongan bangsa jin? Yang ada di daerah suku Melayu itu? Iya. Berarti suku Melayu juga memiliki leluhur. Berarti Anda salah satu kakek neneknya para pejuang di sana? Iya. Oh, subhanallah. Mohon maaf kalau saya mengganggu Anda. Saya manggil siapa ya? Kalau suku Melayu biasanya panggilan itu apa namanya? Datuk. Mohon maaf kalau saya tidak sopan. Mbah, kalau kami orang Jawa manggilnya Mbah. Silakan apa saja menurut kalian baik. Oh ya. Saya menerima dengan ikhlas panggilan apapun. Oh, alhamdulillah. Iya. Mohon maaf sebelumnya kami tadi menghadirkan Mbah ke sini. Tadi posisi Mbah lagi di mana? Saya tidak ada di tempat kejadian itu. Di tempat kejadian? Di kampungnya? Ya. Terus langsung ke sini tiba-tiba gitu? Apa memang sudah dikasih tahu untuk ke sini? Ya, sebelumnya ada izin terlebih dahulu. Oh, alhamdulillah. Karena saya sendiri sedang bertugas di tempat itu. Oh, sedang bertugas? Ya. Sebagai apa tugasnya? Ada. Ada? Oh, tidak boleh diceritakan? Ya, karena akan dapat memperkeruh keadaan. Oh, ya, ya. Ya sudah, tidak usah diceritakan tugasnya. Kalau memang nanti bisa malah memperkeruh, tidak usah. Iya Mbak, mohon maaf sebelumnya. Karena kami orang Jawa, saya jadi manggilnya Mbak, bentuk penghormatan kepada yang lebih tua. Silakan saja, terserah Andi. Iya, ini Mbak. Saat ini Mbak mungkin mengetahui dan mengalami dan melihat langsung kondisi yang saat ini sedang terjadi di Batam, khususnya di daerah suku Melayu, kampung Melayu apa ya, warga masyarakat Melayu yang ada di sana itu sedang ini sama pihak pemerintah karena akan ada penggusuran, pengembangan. Kalau menurut Mbak sendiri bagaimana? Itu Saya hanya bertugas apa yang ditugaskan kepada saya. Semua itu yang terjadi ada banyak kepentingan masing-masing. Kepentingan masing-masing. Maksudnya gimana, Mbak? Macam-macam. Oh, Ada yang ingin harta, keuntungan. Ada juga golongannya seperti pahlawan untuk membantu rakyat. Ya, karena sekarang ini akan dimulai dimulai. pemilihan itu.
Oh, jangan-jangan ini ada unsur masuk pemilihan ini. Ya itu Oh, iya, iya. ada juga Pemilu. yang berkecimpung di situ. Oh, iya. Tapi Banyak kalau kepentingan lah di situ. banyak kepentingan yang istilahnya untuk keuntungan pribadi ya, Mbak? Ya, Cuman ada yang mengatakan ini dari pemerintah, istilahnya warga negara apa, sedangkan mereka hidup di negara Indonesia, kadang harus memang harus mengikuti aturan negara Indonesia. Kalau memang ada unsur kepentingan pribadi, unsur keuntungan atau segala macam, berarti itu sudah keluar dari jalur dong, Mbak. iya. Saya hanya berfokus untuk bertugas apa yang ditugaskan, menjaga saja di situ. Kalau sudah campur ke keuntungan itu repot juga. Ya, politik. Masing-masing punya keinginan masing-masing. Iya. Tapi korbannya banyak kok, Mbak, dari anak cucu Mbak. Mau apa lagi, itu sudah kemauan mereka sendiri. Kemauan mereka sendiri. Ya, Maksudnya? ya Sudah. tadi itu ada pilihan masing-masing. Oh. Iya. Tapi apa dampaknya itu nanti ke depannya ini akan semakin memburuk, Mbak, kalau seperti itu terus? Kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Iya sih, memang seperti itu. Masing-masing sudah ada takdirnya. Iya. Saya pun tidak banyak berbuat apa-apa. Yang saya mampu saat ini adalah untuk menjaga amanah saya sendiri. Oh. Demi kepentingan anak cucu saya di masa yang akan datang. Oh, subhanallah. Iya. Mungkin saat ini Tapi semua perlu pengorbanan pengorbanan. dan perjuangan. Iya. Itu sudah lumrah. Iya. Hanya segelintir saja yang benar-benar ingin mempertahankan adat dari leluhur di sini. Cuman yang saat ini saya melihat dari berita, kalau di alam manusia itu ada namanya berita di televisi, alat-alat untuk menyebarkan informasi. Itu kami melihat mungkin pandangan saya itu mereka membela haknya, Mbak, hak mereka itu. Ya, Sedangkan ini sudah keputusan dari pemerintah negara, tapi mereka membela hak. apalah arti sebuah rakyat jelata kalau tidak didukung oleh orang yang besar? Tidak ada apa-apa. Yang berkuasa lah pemerintah. Apalah artinya rakyat jelata itu kalau tidak ada dukungan. Berarti memang istilahnya masyarakat dikesampingkan Ya, demi kepentingan penguasa. masing-masing punya kepentingan dari kubu masing-masing. Iya. Tapi kalau menurut Mbak sendiri, seumpama ini akan diteruskan dan akan dilanjutkan oleh pihak pemerintah, efek untuk anak cucu Mbak sendiri ke depannya bagaimana? Apa akan lebih baik sebenarnya untuk memajukan ekonomi dari pihak pemerintah, membuka lahan pekerjaan?
Sulit. Karena semua antara kebenaran dan kebatilan itu sudah bercampur aduk. Sulit untuk dibendung. Iya, iya. Sulit sekali. Iya. Hanya bisa berpasrah saja. Karena keadaannya memang semakin memanas. Semakin memanas. Semakin semerawut gitu maksudnya. Ya, kacau. Kacau. Penuh dengan kebencian, emosi antara satu dengan yang lain. Bahkan di kalangan keluarga mereka sendiri pun saling berpecah belah. Oh. Karena berbagai kepentingan itu. Iya. Yang murni hanya sedikit saja. Allah Akbar. Imbasnya banyak. Iya Mbah, karena di Indonesia ini kan Mbah dari suku Melayu, saya dari suku Jawa, ada yang dari suku Sunda. Di Indonesia ini banyak sekali suku-suku yang mendiami negara ini. Mungkin ini menjadi sebuah perhitungan juga buat pemerintah agar bisa memilah dan memilih, menimbang, mengadilkan seadil-adilnya. Apa itu sudah tidak mungkin, Mbak? Kalau dilihat dari berbagai macam masalah di Nusantara ini, Oh ya, namanya Nusantara dulu. sebagian besar keadaan itu sangat kacau. Kacau dengan kepentingan masing-masing. Repot juga. Sehingga alam-alam pun banyak berbicara karena akibat dari kepentingan masing-masing. Alam. Ya, Kalau bencana-bencana itu akibat kepentingan mereka masing-masing. Iya. Bahkan ini pun yang terjadi saat ini itu bagian dari kepentingan mereka masing-masing. Allah. Yang murni hanya sedikit saja. Iya. Tapi imbasnya ke masyarakat yang kecil, Mbak, yang Ya, itulah pengorbanan. pengorbanan. Yang murni berjuang, yang tidak tahu apa-apa berkorban. Iya, iya. Seperti itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Astagfirullahaladzim. Itu semua akibat kepentingan dari masing-masing. Iya. Kalau kepentingannya satu untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan negara ini, mungkin beda lagi ya, Mbak. Beda lagi ceritanya. Iya. Mereka tentunya akan rukun antara satu dengan yang lainnya. Iya. Nah, mungkin sudah kayak gitu kondisinya ya. Tapi dari segi rencana pemerintah ini tujuannya baik atau enggak sebenarnya, Mbak? Sudah ada kepentingannya masing-masing. Oh ya, ya diambil, ada sebenarnya ada kepentingan yang berbeda, itu yang membuat rancau. Sebenarnya kalau memang kepentingannya sama akan baik ya, Mbak, sebenarnya ya. Cuman disusup-susupi orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi itu loh yang membuat ini. Iya ya, paham, Untuk Pak. memperkeruh keadaan. Iya. Sehingga mereka sebarkan kemana-mana. Sehingga yang pahlawan terlihat seperti pahlawan. Pembela satu terlihat membela. Iya.
Tapi Mbah, saya pengen dengar, ya semoga permasalahan ini cepat selesai dan negara ini dan suku Melayu ini menemukan titik temu ya. Tidak ada lagi keributan, semuanya rukun dan semuanya bersatu. Ini Mbah, damai kembali. Ya, kalau suku Melayu sendiri ceritanya itu dulu bagaimana Mbah? Suku Melayu itulah asli dari Nusantara. Oh, suku Melayu asli dari Nusantara. Ya. Dan terkenalnya tapi sekarang di Malaysia Mbah. Ya karena sudah terpecah-pecah oleh para penjajah yang tidak ingin kita bersatu. Berarti dulu Bersatu dengan yang lainnya dalam satu kerajaan yang besar. Subhanallah. Iya. Yang disegani dan ditakuti oleh dunia. Dulu. Walaupun kita berbeda-beda, pada saat itu menetapkan satu hukum, kita itu sama. Apapun ras, suku dan agamanya sama. Oh, subhanallah. Sehingga terciptalah kerukunan di antara kita semua yang disebut dengan Nusantara. Oh, iya. Berarti sebelum Indonesia ada nama Indonesia itu? Ya. Oh, masih zaman kerajaan. Oh, iya. Apa? 3 kali lipat dari Indonesia, Nusantara itu. 3 kali lipat? Ya. Berarti yang saat ini terpisah-pisahnya negara mana aja Mbak? Kan Malaysia. Terus? Ya. Hampir Mongol. Mongolia. Ya, daratan Mongol itu sudah termasuk Nusantara. Allah Akbar. Iya. Itulah kegagahan dari para leluhur kalian. Oh, jangan-jangan yang sumpah Majapahit itu siapa? Patih Gajah Mada yang ingin menyatukan. Oh, apa Mbah kenal dengan namanya sosok Patih Gajah Mada Mbah? Beliau sudah sangat terkenal sekali. Oh, iya. Di zaman kerajaan Majapahit ya? Majapahit. Oh, iya berarti benar. Suku Melayu itu berada sebelum adanya Indonesia, adanya Nusantara itu. Suku Melayu dulu. Iya. Suku Melayu dulu yang ada. Iya. Allah Akbar. Riau. Dan semuanya dulu nyatu ya Mbah. Ya. Tapi sekarang udah mulai dipecah-pecah lagi nih kayaknya Mbah. Kalau feeling saya. Itu Malaysia kan bisa. Iya di seperti ini. Tadinya kan Iya. jatuh. Tapi apa ini akan terus berkelanjutan seperti ini Mbah? Pada saatnya nanti kita pun akan rukun kembali. Oh, alhamdulillah ya. Semoga akan bersatu kembali. Iya Mbah, terima kasih sebelumnya. Saya baru tahu ternyata Nusantara itu seluas itu sampai ke daratan Mongolia. Nggak hanya suku Melayu saja berarti ya. Tapi itu nggak tertulis Mbah di buku sejarah Mbah. Semua sudah tercatat baik dalam tulisan maupun alam. Oh, ada dalam tulisan juga. Ya, tapi mereka menyembunyikan. Oh, disembunyikan. Di mana itu Mbak tulisan itu? Para penjajah kita. Oh, alat penjajah ya dari Belanda, Jepang juga menjajah Indonesia. Bahkan mereka pun masih sering melakukan penelitian terutama harta itu. Harta? Iya. Penelitian harta? Ya. Oh, Harta berarti karun harta karun. yang tersimpan di seluruh Nusantara. Mereka mengetahui itu? Ya, karena semua ada tertulis. Oh, iya. Baik dalam sebuah koran maupun dalam bebatuan gua alam sekitar. Akbar, subhanallah.
Aduh, semakin kesini ini luar biasa, subhanallah ya, Nusantara ini. Memang dilihat dari Papua, tambang emas yang begitu besar, itu sudah bisa dibilang yang sudah terlihat lah harta kekayaan alam. Kalau yang dimaksud dengan harta yang lain saya nggak tahu. Itu sebagian kecil saja. Kalimantan itu Oh, itu sebagian yang di Papua itu sebagian kecil. Ya, masih banyak. Kalimantan lebih luas kan. Oh, yang di Papua itu Freeport itu udah gede banget sedunia itu. Tapi tetap masih ada lagi. Itu masih kecil. Sebagian kecil Iya. dari kekayaan Nusantara. Allah Akbar. Subhanallah. Ini saya baru tahu ini. Karena itu diberikan untuk beliau pengemban yang sudah tiada itu. Kalian pasti tahu. Pengemban amanah maksudnya. Ya, untuk kemerdekaan itu Oh, iya 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 iya. diberikan kepada beliau Iya. sebagian kecil, sebagian besar untuk masa yang akan datang. Oh, saya pernah dengar terkait kemerdekaan seluruh negara pada itu ya. Ya, Jaminan kemerdekaan seluruh negara itu jaminannya itu ada di Indonesia. Itu saya pernah dengar itu. Ibarat pusarannya. Iya. Itu benar-benar seperti itu enggak? ya, hanya dengan cara itu peperangan itu terhenti. Maka kami dengan ikhlas memberikan sebagian kecil itu. Sebagai jaminan kemerdekaan negara-negara. Ya, melalui pengemban amanah saat kemerdekaan itu. Iya. Wah, panjang ini kalau diterusin. Subhanallah. Istilahnya nanti bisa digali. Iya, iya. Dari sejarah suku Melayu dan juga ternyata ada hubungannya dengan Nusantara yang begitu luas. Iya, Mbah. Subhanallah. Terima kasih atas. Itu yang bikin kisruh itu, yang bikin bentrok itu ada nggak pengaruh energi negatif dari bangsa-bangsa? Iya, kalau ini kan lagi rame. Secara manusiawi. Iya, itu ada yang pengaruh dari iblis yang menunggangi. Sudah pasti. Oh iya. Ada makhluk-makhluk gaib yang enggak. Iya. Itu Dari emosi dan kebencian itu adalah pancaran dari mereka-mereka itu. Apalagi Iya, kalau bukan benar. mereka. yang memiliki kepentingan sendiri juga dibisiki oleh iblis ya, Mbak? Ya, mereka diadu domba Iya, Allah. dengan dalih kebaikan masing-masing. Iya. Belum dari bangsa siluman, jin, kodam-kodam mereka. Ya, tapi semua atas bimbingan iblis. Bimbingan iblis. Intinya ya adu domba ini ya, sebenarnya. Agar dipecah lagi, tidak boleh bersatu. Allah Akbar. Semoga ini cepat selesai dan tidak ada keributan lagi. Semoga semuanya berdamai, rukun, tentram. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Mbah, mungkin itu saja. Saya ucapkan banyak terima kasih. Apa yang Mbah sampaikan ini sangat luar biasa bagi kami. Semoga ini menjadi sebuah jawaban untuk kami agar kami tidak masuk ke ranah adu domba itu. Ya, kami juga ikut prihatin atas apa yang saat ini terjadi pada cucu-cucu Mbah, keturunan Mbah saat ini. Kami hanya bisa mampu mendoakan yang terbaik, semoga cepat selesai. Ya, mungkin itu saja Mbah. Silakan Mbah kembali menjalankan tugas. Mohon maaf kalau saya tidak sopan tiba-tiba dihadirkan ke sini. Ada pesan untuk ini suku untuk keturunan Mbah yang saat ini sedang ini, Mbah? Pada anak dan cucuku, Iya. janganlah kalian mau diadu domba atas kepentingan masing-masing. Iya. Ingat, kalian itu
adalah termasuk pemegang amanah nantinya. Iya. Bersabarlah dan jangan tergoda oleh bujuk rayu mereka demi kepentingan dan kesenangan sesaat yang menjadi korban anak cucu kalian sendiri. Astagfirullahaladzim. Hindarkanlah pertumpahan darah demi anak cucu kalian. Bersabarlah, semua akan dapat diselesaikan. Kami sebagai leluhur kalian pun sudah datang untuk menjaga dan membantu di masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan kepada anak cucuku. Bersabarlah kalian. Iya, insyaallah. Semoga semuanya diberikan kekuatan untuk bersabar. Ya Mbah, semoga nasihat ini bisa sampai kepada anak cucu Mbah, suku Melayu yang ada di Nusantara khususnya, bisa menerima nasihat ini dan bisa bersabar, dan semoga semuanya kembali ke kedamaian yang seperti dulu kala. Ya Mbah, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau saya tidak sopan. Silahkan melanjutkan tugas, Mbah. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi yang dipertanyakan. Iya, terima kasih. Saya permisi. Oh ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya, pesan amanah baru kali ini ada, memang mungkin ya karena kondisinya sudah seperti ini, sudah fatal, sudah keributan di mana-mana. Akhirnya diizinkan dari golongan leluhur untuk menyampaikan kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya suku Melayu dan wabil khususnya untuk Nusantara ataupun Indonesia, agar tidak melakukan suatu apapun dengan kepentingan sendiri ya, itu ya intinya itu. Kalau untuk kepentingan masyarakat, kepentingan banyak orang tanpa ditunggangi embel-embel kepentingan, keuntungan segala macam, kedudukan, kehormatan, itu akan baik. Tapi kalau bisa ditunggangi kepentingan sendiri, keuntungan segala macam, nah ini sudah pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang imbasnya tidak baik, negatifnya banyak. Mungkin ini bisa menjadi mewakili perasaan kita semuanya. Kami mendoakan semoga tragedi ini cepat selesai, kasus ini cepat selesai, dan menemukan titik temu yang kedua belah pihak, antara pihak negara, pemerintah, dan juga suku Melayu saling menemukan kesepakatan dengan titik kedamaian dan tidak ada yang dirugikan apapun. Dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.